Oke, pertama masuk dulu Winbox. Kita reset sistem, reset configuration, kemudian di reset. Tadi switchnya udah diatur ya sama Pak Devi? Switchnya diatur nggak sama Pak Devi? Yang punya rak siapa itu? Jangan kayanya. Mentang-mentang mau kaya jadi kaya. Iya. Ha. Ya kan kalian film aku agaran ya. Iya Pak, agaran dua. Bim, server aja dulu. Server atau kaprok dulu. Masuk dong suara tukang AC. Biarin. Biar nggak kelihatan settingan. Oke, pertama kita atur IP buat akses internet ke routernya. Klik menu IP, DHCP client, interface-nya dipilih adalah Ether 1 karena terhubungnya menggunakan jaringan kabel. Apply, oke. Ya nge-lag. Ya. Aduh, capek deh. Oke, tambah interface-nya Ether 1, kemudian apply, oke. Pastikan statusnya bound. Dan tolong diingat-ingat IP dari Ether 1-nya. Ya. Jangan sampai lupa. Berikutnya kita berikan interface untuk VLAN. Kita membuat 4 interface VLAN. VLAN 1, 10, 20, dan 30. Oke, pilih menu interface, pilih submenu VLAN, tambah. Name-nya VLAN 1 pertama, VLAN ID-nya VLAN 1, interface-nya pilih Ether 2. Karena switch di rak kalian terhubung menggunakan Ether 2 pada router. Apply, di copy aja. Terus kasih VLAN 10, VLAN ID-nya diisi VLAN 10 juga. Interface-nya tetap di Ether 2. Apply, copy, VLAN 20, VLAN ID-nya juga 20. Apply, copy, VLAN 30, VLAN ID-nya juga 30. Apply, oke. Ini interface VLAN yang sudah dibuat. Ada 4. Berikutnya setelah kita buat interface VLAN, kita berikan IP untuk VLAN tersebut. VLAN 1, VLAN 10, 20, 30, dan IP untuk Ether 3 yang terhubung dengan laptop atau Ether pada router yang terhubung dengan laptop. Tergantung kalian pakai Ether berapa nanti di router. Ya. IP addresses tambah. Kita kasih untuk VLAN 1 dulu. 192.168.88.254. Ini bebas ya, nggak harus 254. Yang penting jangan 1 sama jangan 255. Slash-nya jangan lupa. Interface-nya, ini yang dijadikan catatan adalah, lihat, kondisi switch-nya sudah terkonfigurasi atau belum. Kalau switch-nya sudah dalam keadaan terkonfigurasi, interface yang dipilih adalah VLAN 1. Tapi kalau belum terkonfigurasi, yang dipilih adalah Ether 2. Nanti bisa ketahuan dilakukan testing di new terminal. Oke. Apply, copy. Buat untuk VLAN 10-nya. Saya pakai 10.1 biar gampang. Interface-nya pilih VLAN 10. Apply. Kemudian VLAN 20. IP-nya pakai 21. VLAN 20, apply, copy. VLAN 30 pakai IP yang 30 juga. Apply, copy. Terakhir untuk Ether yang terhubung dengan laptop, saya pakai IP 40.1. Interface-nya pilih Ether 3. Apply. Total IP ada 6. 6 apa 5 sih ini? 5. Oh, VLAN 10-nya belum saya buat. Lupa saya. 192.168.10.1/24. VLAN 10. Total IP-nya ada 6. 5 kita buat secara statik, 1 DHCP karena dia sumber impornya. Oke, berikutnya kita buatkan DHCP server untuk VLAN 10, 20, 30 dan Ether yang terhubung dengan laptop, atau di sini pakai Ether 3. Oke, DHCP setup kita pilih Ether 3 dulu. Ini tinggal next doang.
Pastikan relaynya kosong ya. Tidak boleh terisi. Terus VLAN 10. Ini apa sih maunya? Oke, berikutnya VLAN 20. Astagfirullah. Terakhir VLAN 30. Kalau didapati kasus kalian membuat DHCP server tapi relaynya terisi, ya, kamu klik 2 kali di apa kolom yang ada relaynya. Terus nanti di sini tinggal kamu klik tanda panah ke atas. Ini kalau kosong dia tanda panah ke bawah. Tapi kalau ada isinya nanti ada tanda panah ke atas. Tanda panah ke atasnya kamu klik, nanti dia kosong, apply, oke. Terus kalau kamu salah membuat DHCP server misalkan, ya, misalkan 88254 kamu buatin DHCP server, terus kamu hapus dari sini, itu di networks-nya juga harus dihapus. Jadi nggak cuma di menu DHCP-nya doang yang dihapus, di networks-nya juga harus dihapus. Oke, berikutnya kita ke DNS, checklist aja di bagian low remote-nya, apply, oke. Terakhir untuk konfigurasi VLAN di firewall, di MikroTik firewall-nya, di NAT-nya rubah menjadi masquerade untuk menerjemahkan dari lokal menjadi public. Apply, oke. Berikutnya kita tes ping dulu ke 881, ping 192.168.88.1. Oke, kalau reply seperti ini berarti harusnya bisa masuk ke dalam switch. Tadi yang dipakai adalah VLAN 1, berarti switch itu sudah dalam keadaan terkonfigurasi. Ke control panel, ada IP-nya. Oke, sudah dapat akses internet laptopnya. Kita buka switch-nya untuk mengkonfigurasi switch tersebut. Akses IP 192.168.88.1. Ini ya. 192.168.88.1 IP default dari switch tersebut. Enter. Username-nya admin. Passwordnya nggak usah diisi. Sign in. Cek di bagian VLAN-nya. Ini sudah ada konfigurasi. Di VLAN-nya juga sudah ada konfigurasi. Kita reset dulu switch-nya. Klik menu sistem. Geser di paling bawah. Reset configuration. Tunggu dia reload. Nanti blank putih biasanya. Kalau blank putih kayak gini, balik lagi ke Winbox. IP addresses. VLAN 1 ini diganti ke Ether karena switch-nya tidak ada konfigurasi. Oke, yang pertama di setting adalah VLANs, ya. Append sebanyak 4 kali atau sejumlah VLAN ID yang kita buat. Tadi kita buat 4. Ininya diisi VLAN 1, 10, 20, 30. Ini hilangin aja checklistnya. Saya mau pakai port 2, 3, dan 4. Ini port 2, port 3, port 4. Kalau sudah jangan lupa di apply all. Terus kita geser ke menu VLAN. VLAN mode port 1 sampai port 4 wajib di enable. Jangan pakai opsional kalau nggak mau dijadikan pilihan. VLAN receive-nya untuk port 1 atau VLAN ID 1 sebagai dia mode tang, yang dipilih adalah tagged. Jangan ketukar. Ada tuh kelas 11 apa saya lupa. Port 1-nya dibikin untagged, sisanya dibikin tagged.
VLAN 10 atau port 2 dibikin untagged. Port 3, port 4 juga sama. Kemudian VLAN ID-nya kita isi samain kayak tadi. 1, 10, 20 dan 30. Kalau sudah, apply all lagi. Kita kembali ke Winbox. Balikin lagi ke VLAN. Apply. Sudah jelas sampai sini? Cukup ya? Berarti kita lanjut ke materi kedua.